penyebab kematiannya adalah gembel itu. Bukan dia. Makasih ya, aku nyesel banget. Waktu sepupu aku meninggal, aku nggak ada di samping dia. Kamu sabar ya, Ren. Insya Allah sepupu kamu itu udah dapat tempat yang indah. Oh, keinginan Mas Joko supaya bisa jadi pacarnya Bunga ya? Iya. Tolong bilang sama saya yang jujur, Pak. Gimana sebenarnya Kak Arman bisa meninggal? Ren, Dan Arman sudah meninggal, Bunga. Reno. Sama siapa sih Reno? Reno sama gembel itu. Halo, Ma. Pulang sekarang. Ada masalah penting. Penting. Maaf, Bunga. Aku harus buru-buru pulang. Tadi mama aku telepon, katanya penting. Aku duluan ya. Makasih ya, Ren. Ya, Ma. Mama tadi lihat kamu di taman duduk sama gembel. Mama nggak suka lihat kamu sudah mulai seperti Arman yang bergaul sama gembel berhati busuk. Gembel, Ma bilang. Dia bukan gembel, Ma. Dia temannya Reno. Namanya Bunga. Dan dia orang yang baik. Baik kamu bilang. Iya, dia baik. Karena dia punya pendirian yang kuat. Dia punya prinsip. Dan dia bebas ngelakuin apa aja yang dia mau. Nggak kayak Reno, Ma. Kamu tuh ngomong apa sih? Hah? Kenapa kamu malah muji-muji dia? Kamu belum tahu aja kebusukan yang udah dia lakukan. Alah, terserah Mama mau ngomong apa. Ren, Mama nggak mau lihat kamu bergaul lagi sama gembel itu. Sialan kamu Bunga. Gembel kurang ajar. Aku harus pisahkan Reno dengan gembel itu. Kak Bunga, minum dulu Kak, biar nggak capek. Ya ampun, Dede. Kamu repot-repot ambilin kakak minum. Makasih ya. Kak, Dedi bantuin kakak ngelipet ya. Gak usah, Dede. Ini kan kerjaan kakak. Kamu mana, Dek? Kok belum pulang ya? Tadi dilihat sih belum pulang. Tapi kan sekarang udah sore. Kamu kan udah gede, jadi bisa pulang sendiri dong. Makasih. Kamu belajar, Gi? Ya, Kak. Masih lama ya? Iyalah, lo lihat aja no, antri itu banyak. Aduh, nggak jadi deh gue. Gue nggak tahan lagi nih. Aduh, gue harus cari toilet di sekitar sini. Dia kenapa? Ayo anak-anak kembali ke bisnya masing-masing. Kita akan melanjutkan perjalanan. Jangan sampai ada yang tertinggal. Ayo semuanya. Tolong bukain pintunya. Tolong. Tolong. Di luar siapa aja, tolong bukain pintunya. Ayo. Tolong. Tolong bukain pintunya. Tolong. Maaf Mas, saya mau nanya, bus pariwisata yang dari Jakarta yang tadi di sini di mana ya Mas? Udah berangkat, Neng. Kira-kira 10 menit yang lalu. Udah berangkat Mas? Udah.
Mona belum pulang ya, Dek? Kak Bunga mau kemana? Kakak mau cari Kak Mona dulu ya. Kamu tunggu di sini sebentar ya. Tunggu bobo ya, Sen. Iya, Kak. Kenapa keluarga gue jadi sampai sekacau ini? Semuanya memang salah gue. Dahlia. Seandainya gue gak sia-siain lo, pasti kita masih bersama. Hidup kita bahagia. Kita besarin anak kita sama-sama. Gue bersalah. Berisik banget lo jadi perempuan. Atur aja kerjaan lo. Dahlia, lu dengar ya? Gue mau minum kek, gue mau mabok kek, itu terserah gue. Gue laki-laki. Nggak pantas lo atur. Ngerti lo? Ingat bang, kita punya anak-anak bang. Kasihan mereka kalau tiap malam mereka harus lihat abang pulang dalam keadaan seperti ini bang. Alah! Cerewet amat lo, ngatur terus lo. Bang, Pas! Baik lo pegang-pegang gue. tolong bang, dengerin aku sekali ini bang. Abang nggak pernah dengerin aku. Tolong hargain aku sebagai istri abang. Brengsek lo. Bang, 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 bang. Bapak kenapa, Pak? Lo ngapain lo kesini? Bapak nangis ya? Enggak, gue nggak kenapa-napa. Bapak lagi ada masalah apa sih, Pak? Bunga mau kasih tahu, Pak. Mona nggak ada, sedangkan teman-temannya udah pada pulang dari pariwisata ke Bandung kemarin. Bapak mau kan bantuin Bunga? Kita cari Mona yuk, Pak. Monanya ada? Nggak tahu tuh Om. Saya kirain Monanya udah pulang. Mona! Kita udah keliling kota Jakarta, nggak? Tapi nggak ketemu juga. Gimana nih? Tapi kita udah cari Mona, Pak. Bapak capek, nggak? Sabar, Pak. Kita cari lagi yuk. Aduh, nggak. Istirahat dulu ah. Ayo dong, Pak. Yuk. Ayo, Pak. Gue di mana? Jalan pulang kemana? Ya ampun. Gue nggak bawa tas. Dompet juga gue tinggalin. Permisi, Mas. Saya minta tolong, Mas. Saya dari Jakarta. Sekarang saya nggak tahu jalan pulang ke Jakarta kemana. Bisa anterin saya pulang nggak, Mas? Waduh, kalau Jakarta mah jauh, Neng. Jauh. Iya, Neng. Ini masih di Bogor. Mas, tolongin saya. Anterin saya pulang ke Jakarta, Mas. Saya nggak tahu jalan pulang. Udah, di sini aja dulu. Lagian kan udah malam. Ya. Iya. Ya, sini aja. Ayo. Mas, lepas! Sini apa sih? Udah sini. Lepas!
Tolong! Woi, lari kemana, woi? Hei! Astagfirullahaladzim. Mona? Astagfirullah, nyebrang nggak pakai tengok-tengok, jadinya begini nih. Ya Tuhan. Swem, cepat bawa gadis ini dalam mobil. Baik, Pak. Di jam segini Mona belum pulang. Kemana Mona? Pak, Pak bangun Pak. Pak, kita mesti cari Mona. Pak, Pak bangun. Sekarang udah jam 11:30 Pak, tapi Mona belum pulang juga. Aduh, kamu nggak bisa ngeliat bapak tidur nyenyak apa? Bunga, semalaman kan kita udah cari dia. Ntar juga dia pulang, dia kan udah gede. Mau cari kemana lagi sih? Bunga takut Pak, kalau Mona kenapa-kenapa. Kita cari lagi yuk Pak. Iya, tapi mau cari kemana lagi, Bunga? Kemana aja deh Pak, yang penting kita ketemu sama Mona. Udah, bapak ngantuk. Halo, Ma. Halo? Maaf, Ma. Papa masih belum bisa pulang ke Bandung malam ini. Sekarang Papa masih di Jakarta. Urusan kantor udah selesai. Tadinya sih Papa sudah mau pulang. Tapi sampai perbatasan Bogor, si Sungaib nabrak orang. Habis perempuan itu nyebrangnya begitu aja sih. Ya Allah. Terus gimana Pak? Ya, rumah sakit yang di Bogor kasih rujukannya ke Jakarta. Katanya di sini peralatannya lebih komplit. Kasihan. Keadaannya kritis. Tapi Papa bingung, Ma. Mau hubungi keluarganya di mana? Habis dia tidak bawa identitas apapun sih. Ya udah deh, tapi Pak, kalau ada apa-apa, terus kabarin Mama ya. Dan Papa juga hati-hati. Ya, udah ya. Ya udah. Bye. Reno, kamu harus dengerin Mama. Kamu harus jauhi gembel itu secepatnya. Ma, udahlah. Kita kan lagi sarapan. Gak usah deh bahas kayak gitu lagi. Diam kamu, Rasti. Jangan ikut campur. Ren, Mama tuh jijik ngeliatin kamu pegangan tangan sama gembel busuk itu. Malu-maluin. Apa di kampus nggak ada perempuan cantik lagi? Terserah Mama. Kalau Mama mau ngomongin Bunga apa aja. Tapi satu hal yang Mama harus tahu. Mama nggak bisa ngelarang Reno untuk nggak bergaul lagi sama Bunga. Dan asal Mama tahu, selama ini, kalau Reno lagi suntuk di rumah, cuma Bunga yang bisa ngertiin Reno. Ma, selama ini, nggak ada orang yang bisa nenangin Reno, kecuali Bunga. Dasar Bunga keparat. Liatin aja. Biar Mama sendiri yang langsung akan mencari Bunga dan mengancam dia untuk menjauhi Reno. Jangan, Ma. Nanti mau malah memperkeruh keadaan. Mama udah nggak tahan, Rasti. Lama-lama Mama bisa jantungan ngeliatin Reno bergaul sama gembel yang gak selevel sama kita. Tapi tadi Mama dengar sendiri kan? Cuman Bunga yang bisa bikin kalian nyaman. Lagian mereka juga cuma temenan. Jangan ikut campur ya. Kamu jangan sok-sok nasihatin Mama. Kamu seharusnya mendukung Mama untuk menjauhi si Bunga busuk itu. Tahu? Si Mona kemana? Gue juga bingung. Gue nyari ke sekolahannya udah, ke teman-temannya udah. Gue nggak tahu harus cari kemana lagi. Bunga, kalau lo butuh bantuan, gue siap bantuin lo. Gue ikut bantuin nyariin si Mona ya. Makasih ya. Ya udah, kita dagang lagi yuk. 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 Ayo Bunga. Heh, lu ngapain sih pada ribet nyariin si Mona? Kalau nggak tahu aja. Palingan juga dia lagi tiduran sama om-om di hotel, ya kan?
Nina yang cantik, lain kali kalau ngomong dijaga ya. Mona itu anak baik-baik, dia masih kecil. Mona itu nggak tahu apa-apa. Dek Bunga Manis, Mas Joko? katanya Mona hilang. Iya mas, Mona hilang. Orang segede gitu bisa hilang. Emang naruhnya di mana? Emang naruhnya di mana? Emang Mona barang apa? Maaf Dek Bunga Manis, Mas Joko tidak bermaksud nyakitin hati Dek Bunga Manis. Kalau Dek Bunga Manis perlu bantuan Mas Joko bisa bantu. Kalau perlu orang-orang yang di kampung Mas Joko datengin ke sini buat nyari Mona. Swear deh. Makasih. Salah strategi aku. Kak Reno, Kenapa? Mama lagi pergi nyari bunga. Bunga? Bunga, udah biar gua aja yang jualin dagangan lo. Biar lo ada waktu buat nyariin si Mona. Nggak usah, John. Gue bisa sendiri kok. Abis jualan gue mau cari Mona. Lo mau nyari si Mona kemana? Kantor polisi kayaknya, John. Boleh gua temenin? Hah? Papa tahu di mana Bunga? Ya ampun si ibu, saya kan temannya si Bunga. Tapi si Bunga tadi udah pergi, Bu. Kemana dia? Mama! Ma, Mama tuh ngapain sih di sini? Ya Mama gak suka kamu bergaul sama gembel murahan. Ma, Mama jangan bikin malu Reno dong, Ma. Kamu yang bikin Mama malu. Ibu galak ini ternyata mamanya Reno. Ma, Mama kenapa sih jadi egois kayak gini? Bunga tuh gak salah apa-apa, Ma. Kenapa jadi Bunga? Bunga yang membunuh Arman, Ren. Bunga itu gembel yang selalu dekat dengan Arman. Dia penyebab kematian Arman. Gak mungkin. Gak mungkin. Bukan Bunga gembel yang selalu ketemuin ke Arman, Ma. Ini pasti alasan Mama supaya Reno benci sama Bunga. Iya kan? Udah lama. Reno udah gak simpatik lagi lihat Mama. Ren, Maaf, Ma. gembel itu berbahaya. Adik saya bernama Mona, dia belum pulang. Dia habis ikut pariwisata ke Bandung sama sekolahannya. Tapi sampai sekarang dia belum pulang juga, Pak. Punya foto atau ciri-ciri dari Mona? Ini ada apa fotonya? Baiklah, laporan kami ini terima dan akan segera kami tindak lanjuti. Makasih banyak ya, Pak. Sama-sama. Yuk Bunga, kita pulang. Mari, Pak. Bunga, lo jadi pergi sama Joni? Iya, jadi. Gue udah kantor polisi, Han. Gue pusing banget, Han, mikirin Mona. Gue kasihan sama dia. Pasti sekarang dia lagi kelaparan. Mending kalau dia punya uang. Kalau dia nggak punya uang, terus dia nyolong, terus dikeroyok sama orang-orang. Ini emang salah gue, Han. Sabar ya Bunga. Dan lo nggak boleh terus-terusan mikir yang negatif. Lagian semua ini kan bukan salah lo juga, ya? Bunga, gue punya kabar buat lo. Mamanya Reno datang ke sini nyariin lo. Mamanya Reno kesini. Mau ngapain dia nyariin gue? Kali ini gue gak bisa diem aja, Do. Nyokap gue tuh udah kelewatan banget. Maksud lo?
Masa tadi dia nyari-nyari bunga sampai ke jalan untuk nyuruh dia jauhin gue? Bunga tuh nggak salah apa-apa, Do. Dan nyokap gue nggak ada hak untuk melarang gue nemuin bunga lagi. Dahsyat lo. Dahsyat apa? Ya dahsyat. Lu berani ngelawan nyokap lo demi bunga. Gue yakin lu sebenarnya sayang kan sama bunga. Lu nggak bisa nutupin itu. Gue tahu sekarang. Mungkin ada benernya. Gue mulai sayang sama bunga. Gue selalu punya rasa nggak terima kalau dia disakitin orang. Dede tahu kok, Kak Bunga pasti belum makan. Dede kamu bikin sendiri, sayang? Iya dong, kan Dede sering liatin Kak Bunga masak. Tapi kuahnya kebanyakan ya? Enggak kok, kita makannya berdua ya. Pak, itu kan tasnya Mona. Monanya mana? Monanya nggak ada. Nih, gurunya cuma ngasih ini, tasnya doang. Terus gurunya bilang apa? Masa nggak ada absen sih Pak kalau Mona keluar atau pergi? Gurunya bilang dia udah ngelakuin, udah ngabsen. Karena ngeliat tasnya Mona, dia pikir Monanya ada. Gurunya juga bilang ke bapak tadi, kalau sebelum berangkat, anak-anak udah dikumpulin, udah dikasih tahu. Jangan kemana-mana, harus bilang sama guru. Dasar Monanya aja kali. Emang anak nggak tahu diatur. Ini pasti gara-gara Bunga. Mona kan pernah minta HP sama Bunga. Coba aja kalau Bunga beliin untuk Mona. Pasti kejadiannya nggak bakalan gini, Pak. Kalau Mona lagi ada kesusahan, dia mungkin bisa nelpon pakai HP-nya, nelpon temennya. Alah, bapak pusing mikirin dia. Ini emang kesalahan gue. Gue belum bisa nabung untuk Mona beli HP. Udah Kak, Kakak jangan sedih. Mulai besok, Kakak nggak usah ngasih Dede uang jajan buat Dede sekolah. Biar Kak Bunga bisa nabung buat beli HP-nya Kak Mona. Gak usah sayang, besok kakak mau bangun pagi, terus kakak harus cari kerja tambahan. Insya Allah kakak yakin uang kakak bakalan kekumpul untuk Kak Mona beli HP. Tugas kamu harus belajar yang rajin biar nilai rapot kamu yang bagus. Terus supaya Dede pinter dan cari kerja, dan Kak Bunga bisa gantian istirahat di rumah deh.
Maaf, Bu. Saya nggak sengaja. Nggak apa-apa kok. Saya juga buru-buru jadi saya nggak perhatiin jalan. Kayaknya aku kenal sama wajahnya. Bunga. Bunga. Aku minta maaf. Aku mau nanya. Kenapa ibu kamu ninggalin keluarga kamu? Ingat bang, kita punya anak-anak bang. Kasihan mereka kalau tiap malam mereka harus ngeliat abang pulang dalam keadaan seperti ini bang. Alah, amat lu, ngatur terus lu. Bang, bang, Pas, Pai lu pegang-pegang gua. tolong bang, dengerin aku sekali ini bang. Abang nggak pernah dengerin aku. Tolong hargain aku sebagai istri abang. Brengsek lu. Bang, bang, bang. Iya Pak, sekarang saya udah nggak punya tempat tinggal lagi Pak. Berapa hari ini saya numpang tinggal di rumah teman. Tapi kok lama-kelamaan juga nggak enak Pak. Untuk itu saya mohon bisa dikasih pekerjaan Pak saya di sini. Ya sudah, nggak usah khawatir. Kamu bisa bekerja di sini dan bisa tinggal sementara di kantor saya. Terima kasih Pak. Pak, ada tamu. Ada orang penting ingin bertemu dengan Bapak. Katanya sudah membuat janji dengan Bapak. Suruh dia masuk. Baik, Dan tolong antar Pak Lukman ke bagian pantry. baik Pak Surya. Terima kasih Pak. Silakan Bu, ditunggu Pak Surya. Selamat siang, Pak Surya. Selamat siang Ibu Rati. Silakan. Kok Lukman ada di kantor Pak Surya? Dia saya terima kerja di sini untuk sementara. Apa Ibu Rati ada masalah? Enggak ada masalah. Pak Lukman udah saya pecat kok. Kedatangan saya ke sini untuk menanyakan perkembangan kapan kira-kira surat wasiat akan dibacakan, Pak. Kebetulan saya punya berita baik untuk Anda. Apa itu? Hari Senin besok ini akan saya bacakan. Jadi ahli waris yang ada namanya terdaftar di surat warisan harus hadir semua. Tenang, Pak. Ahli warisnya kan hanya saya dan kedua anak saya. Gue pengen kaya. Gue udah bosan
bosan jadi orang miskin. Ntar gue kalau kaya, gue bikin rumah gue selapangan terbang. Ya Allah, Bapak ngapain di situ? Pak! Ini gue banyak gue pengen kaya. Pak. Gue sebel jadi orang miskin. Pak, udah Pak, kita pulang yuk Pak. Bapak ngapain sih kayak gini di jalanan? Gue mau jadi orang kaya nggak? Pak, malu Pak, banyak orang di jalanan Pak. Biarin gue mau di sini nggak? Pak, ayo dong Bapak berubah. Bapak mau sampai kapan sih kayak gini terus? Ayo dong Pak, kita pulang. Udah ke rumah yang selapangan terbang ya nggak Pak. Kita bikin rumahnya di danau. Dasar bunga busuk. Keluarganya juga busuk. Jalan. Assalamualaikum. Weh, lu Jon. Bang, masuk Jon. Di sini aja bang. Bang, tolong kasih ini ke si Bunga ya. Tapi jangan bilang-bilang dari gue bang. Gue pengen bantuin dia bang, buat bayar rumah sakit yang kemarin. Tapi kalau gue yang ngasih, Bunga nggak akan nerima bang. Padahal gue nggak tega kalau lihat Bunga kerja keras kayak gitu. Itu juga duit tabungan gue bang. Tolong ya bang. Baik banget lo sama si Bunga. Ya, ntar gue kasihin. Terus gue bilang, ini duit bukan dari lo. Ya udah deh, makasih bang. Oke. Kalau duit segini sih gue bisa buat main judi. Ren, kamu bukan habis pulang dari berpergian dengan gembel itu kan? Udah deh, Ma. Reno pusing dengar Mama ribut terus. Ya, kalau gitu, kamu bikin dong Mama bahagia. Kamu harus cari pacar baru. Mama janji Mama nggak akan marah kalau kamu pulangnya larut malam, bahkan nggak pulang sekalipun. Tapi asalkan di luar sana kamu bahagia dengan perempuan yang sederajat sama kamu. Ma, gimana Reno mau cari pacar, Ma? Kalau sekarang aja Reno baru mau buka hati Reno buat cewek lain. Tapi Mama udah kayak orang kebakaran jenggot gini. Jon, ya ampun. Kira siapa? Abisnya lu senyum-senyum sendiri gitu sih. Ya nih Jon, gue lagi senang banget. Gue bersyukur banget Jon. Ternyata ada seseorang yang selalu bersedia bantu gue di saat gue lagi susah. Bunga udah terima uang bantuan gue. Dia pasti senang. Gue senang bisa bikin Bunga bahagia sama gue. Apaan lo ketawa juga? Mama cuma ngecek aja apakah dia masih demam apa enggak. Kan kasihan, Pak. Mama nggak perlu khawatir. Papa sudah laporin ke kepolisian kok. Dan kata dokter, sebentar lagi keadaan anak ini akan segera membaik. Syukurlah kalau gitu ya, Pak. Jadi Mama kan nggak khawatir lagi. Mama cuma ngebayangin aja kalau seandainya Mama ini adalah ibunya.
pasti sedih sekali ya, Pak. Semuanya pasti akan beres. Kamu nggak perlu khawatir. Kita pulang sekarang? Iya, Pak. Kemarin Mama habis dari tempatnya Pak Surya. Ada berita apa, Mah? Hari Senin kata Pak Surya, seluruh ahli waris harus ada saat surat wasiat itu dibacakan. Jadi cuma kita bertiga aja, Mah? Ya iyalah kita bertiga. Bisa aja ada orang lain selain kita. Maksud kamu? Mah, Kak Arman tuh benci sama kita, Mah. Mana mungkin Kak Arman biarin kita segitu gampangnya nikmatin semua harta dia? Emang Mama tahu siapa aja nama orang yang akan jadi ahli waris Kak Arman? Mama sih belum tanya. Nah, itu dia, Mah. Makanya Reno nggak pernah antusias kalau Mama ngomongin soal warisan. Karena Reno nggak mau kalau akhirnya akan jadi kacau. Dan kita nggak bakal pernah tahu, Mah, Kak Arman udah ngerencanain apa aja. Udah deh, Ren. Kamu cuma bikin Mama pusing, tau nggak? Mama akan lebih pusing kalau Mama tahu omongan Reno itu semua benar. Reno selalu bikin Mama marah terus. Tapi, Mah, siapa tahu aja Kak Reno ada benernya juga. Diam kamu! Pak. Pagi. Pak Surya panggil saya. Iya. Ada yang saya mau tanyakan ke kamu. Tentang apa, Pak? Kamu tahu rumah Bunga? Wah, saya tahu Pak rumahnya. Bisa antar saya ke sana? Baik, Pak. Maaf, Bu. Saya mau mencari Bunga. Orang nggak ada. Ini benar kan Jalan Pengkolan nomor 17A? Bener sih. Tapi percuma. Paling juga ada babenya. Itu jadi ketok berapa kali, nggak bakalan bangun. Orang dia mabok mulu, Pan. Nggak pernah nyadar. Terima kasih, Bu. Cari siapa ya, Pak? Saya mencari Bunga. Saya Bunga. Selamat pagi. Saya Suratama. Bapak, tangan saya bau ikan. Habis kerja. Terus kalau saya jabat tangan sama Bapak, tangan Bapak bau juga. Ada perlu apa ya, Pak? Ada hal penting yang harus saya bicarakan. Saya pengacaranya Arman. Gimana kalau kita ngobrolnya di dalam rumah saya aja, Pak? Terima kasih. Mari. Pinter juga ya tuh anak nyari om-om kaya. Kenapa sih gue nggak bisa dapetin kayak gitu ya? Begini, Bunga. Saya ingin kamu besok hari Senin ikut saya. Saya jemput kamu untuk datang ke rumah Arman. Ke rumah Arman? Mau ngapain, Pak? Ada apa sih harus ke rumah itu? Ada hal penting yang harus saya jelaskan di sana. Karena hari Senin nanti adalah pembacaan surat wasiat Arman. Maksud Bapak? Bunga, kamu harus datang. Karena kamu termasuk salah satu calon pewaris yang akan mewarisi kekayaan Arman. Bunga,